Selama ini paling sering nemu kasus tentang gigi berlubang. Bedanya itu dengan bahan tambal yang lain, dia tuh yang paling estetis. Ya. Nah, kalau lubangnya sudah sampai syaraf, udah terasa sakit, berarti lubangnya sudah mencapai. Halo dok, bukan pasien dok. Maaf ya dok, kami dari tim Tanya Doki. Hai. Siapa ini? Dengan siapa saya bicara? Halo, saya Dokter Laras. Oh, halo Dokter Laras. Dokter Laras, kegiatan sehari-harinya ngapain aja? Sehari-hari saya praktek. Kalau pagi praktek di Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok. Kalau sore praktek di Dental Estetika Depok. Terus dok, biasanya dokter kalau praktek paling sering nemu kasus apa dok? Selama ini paling sering nemu kasus tentang gigi berlubang. Gigi berlubang. Emang gigi berlubang tuh maksudnya gimana sih dok? Maksudnya di giginya ada lubang-lubang. Maksudnya apa dok lubang? Oh, gigi berlubang dok. Maksudnya gigi berlubang tuh yang kayak gimana sih dok? Nah, saya punya contohnya. Nah, kayak gini nih, gigi itu biasanya warnanya putih kekuningan. Nah, terus lihat deh, tuh ada yang hitam-hitam gini. Nah, ini salah satu ciri dari gigi berlubang. Tapi ada macam-macam. Ada yang dari ciri awalnya aja dia warna putih, putih banget, namanya itu white spot. Nah, itu adalah awal-awal mulai terjadinya gigi berlubang. Oh gitu dok, berarti gigi berlubang itu nggak cuman warnanya hitam, terus ada lubangnya dok ya? Iya, betul. Oh gitu, terus kalau misalnya aku datang nih dok, gigiku berlubang, tapi nggak sakit, itu harus dirawat gak sih dok sebenarnya? Harus banget, karena berarti lubang tersebut belum sampai ke akar gigi atau syaraf gigi. Oh, berarti kalau misalnya belum nyampe itu nggak sakit, tapi kalau udah nyampe saraf jadi sakit ya dok? Betul, pintar deh. Iya dong. Jadi untuk itu kita harus cek rutin 6 bulan sekali buat tahu sebenarnya kita ada lubang gigi nggak sih? Karena kalau lubang giginya belum sampai syaraf, biasanya kita tidak menemukan rasa sakit, sehingga untuk itu perlu dicek ke dokter gigi. Oh gitu dok. Terus kalau lubangnya ada di hati aku gimana? Aku panggilin spesialis bedah mulut aja ya buat kamu. Jadi gigi berlubang itu tahapannya emang gimana ya sih dok? Jadi pertama-tama ada white spot atau bercak putih di gigi. Kadang kita suka nggak nyadar tuh kalau itu adalah bercak putih atau awal mula terjadinya lubang. Tapi sebenarnya saat terjadi white spot atau bercak putih itu, jika kita melakukan pembersihan gigi dan mulut yang optimal, itu bisa mencegah terjadinya gigi berlubang. Oh, jadi itu belum berlubang. Nah, bersihin giginya 2 kali sehari ya, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke. Tapi kalau pembersihan gigi dan mulut kita kurang optimal, white spot atau bercak putih itu bisa menjadi lubang. Awalnya akan terlihat garis-garis hitam atau keabuan. Tapi kalau kita pegang, permukaannya belum ada yang terbuka, masih rata, tapi udah kelihatan ada bercak-bercak abu-abu. Oh, itu sebenarnya udah berlubang juga dok ya? Betul. Nah, jika dibiarkan akan terjadi lubang terbuka. Baru tuh kalau dipegang nyangkut, kayak ada yang nyangkut. Nah, itu udah berlubang gitu dok. Terus yang kalau yang lubang bikin ngilu itu berarti udah jadi besar ya dok berarti? Betul. Lubang yang sudah terbuka jika tidak segera ditambal atau dirawat, dia lama-lama akan membesar dan mencapai lapisan gigi yang paling dalam, yaitu syaraf. Oleh karena itu baru deh kerasa sakit. Oh gitu toh dok. Jadi sebenarnya gigi berlubang tuh nggak langsung sakit ya dok, tapi karena kita biarin aja makanya sakit. Betul, jadi ada prosesnya. Untuk itu cek ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi lubang-lubang kecilnya bisa segera ditambal sebelum mencapai besar, sebelum mencapai ke syaraf gigi. Oh gitu dok. Oke. Jadi kan dokter mungkin nyimpen bahan-bahan nih di balik lemari kaca ini. Bahan tambal nih ya dok ya.
Bahan tambal tuh yang aman gak sih dok? Bahan tambal itu dimasukin dia bahan dari luar dimasukin ke tubuh, aman gak dok? Aman banget, karena sebelum produk tambalan itu dikeluarkan pasti udah diuji secara klinis juga, jadi semuanya aman buat tubuh kita. Jadi jangan ada alasan buat nggak menambal gigi yang berlubang ya. Iya dok, terus kemarin aku temanku cerita dok, kayak dia tuh ditambal gigi depannya. Dia bilang harusnya kok gigi depan ditambelnya kok malah pakai bahan komposit, bukan pakai gigi. Itu gimana sih dok? Komposit itu bukannya, itu apa sih dok? Komposit itu adalah salah satu bahan tambal. Dia bedanya itu dengan bahan tambal yang lain, dia tuh yang paling estetis atau terlihat warnanya tuh bisa menyerupai gigi banget. Jadi hampir nggak terlalu kelihatan lah kalau gigi itu habis ditambal. Karena nyaru banget warnanya. Gitu. Dan kelebihannya komposit itu juga dia lebih kuat dan pengerasannya cepat sekali dengan sinar. Oh seperti itu dok. Iya, banyak yang bilang itu tambelan laser ya. Iya dok, tambelan laser. Kalau anakku bilangnya laser Elsa. Kamu udah punya anak? Dok, ini ada yang nanya, katanya fakta apa mitos sih dok lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Ya ampun, pertama aku nggak pernah sakit hati. Oh gitu ya dok, mungkin supaya orang lain bisa denger ya, dokter Laras nggak pernah sakit hati loh. Aku bikin sakit hati. Ois, bikin sakit hati siapa dok? Bercanda deh, kamu boleh nanya ke owner dari Tanya Dokgi, Dokter Talita dan Dokter Faiza. Kalau Dokter Talita, dia akan menjawab lebih baik sakit gigi karena dia sering sakit hati. Kalau Dokter Faiza, dia akan menjawab dia tidak tahu karena dia belum pernah sakit hati. Ini kayaknya denger gosip yang paling salah sejagat tenaga ya. Aduh, gimana nih? Terus ini ada juga yang nanya, kalau bolongnya udah gede harus dicabut nggak sih kak? Kita nggak bisa mendiagnosis tanpa melihat secara klinis, secara foto ronsen. Jadi harus dilihat dulu lubangnya sebesar apa, masih ada jaringan gigi yang tersisa atau tidak, begitu. Seperti itu. Jadi memang walaupun bolongnya gede tuh nggak main langsung cabut aja ya dok ya? Betul, masih banyak alternatif lain selain ditambal secara langsung. Bisa dibikinkan mahkota atau crown dan sebagainya. Oh gitu dok. Terus dok, kalau misalnya gigi udah sakit sampai saraf, itu katanya nggak boleh langsung ditambal ya dok? Itu maksudnya gimana sih dok? Nah itu dia, kalau lubangnya sudah sampai syaraf, berarti kumannya sudah sampai ke syaraf yang ada di dalam saluran akar. Jadi kita harus bersihin dulu tuh saluran akarnya. Seperti gigi ini. Dia ini ada mahkota, ini ada akarnya kan? Ya. Nah, kalau lubangnya sudah sampai syaraf, udah terasa sakit, berarti lubangnya sudah mencapai ke syaraf yang berada di saluran akar. Nah, jadi yang kita lakukan, kita akan bersihkan dulu saluran akarnya. Dari sini dibersihkan, kita bersihkan, lalu kita sterilkan supaya benar-benar di saluran akar ini tidak ada kuman lagi, tidak ada bakteri lagi. Begitu. Seperti Baru setelah itu kita tambal. Oh gitu toh. Aku kira kalau sakit ya udah ditambal aja dok. Ternyata kalau udah sakit jadi lebih panjang ya dok, lebih ribet. Betul. Gitu dok. Terus ada juga nih yang temanku yang nanya dok, cara mengatasi abrasi gigi, ngilu, terus punya kebiasaan sikat giginya keras. Itu berarti dia beda sama lubang ya dok, abrasi itu? Beda, ya, jadi dia memang sih ada pengikisan gigi, tapi dia berbeda sama lubang. Dia bukan disebabkan oleh bakteri atau kuman. Kalau lubang itu disebabkan oleh bakteri atau kuman yang disebabkan oleh kebersihan gigi dan mulut kita yang kurang bagus. Oh gitu ya dok, berarti nggak semua yang bentuknya lubang itu dia lubang gitu ya dok ya? Maksud. Terus tambal itu ada yang permanen, ada yang enggak, maksudnya gimana tuh dok? Betul sekali, tambal itu memang ada tambal permanen dan tambal sementara. Itu tergantung dari kondisi gigi kita. Tambalan sementara itu berarti tambalan yang belum fix. Kita harus datang lagi ke dokter gigi
lagi sampai akhirnya nanti kita bisa ditambal permanen. Tambalan sementara itu biasanya pada kasus-kasus gigi yang sudah sampai ke syaraf lubangnya. Kalau gigi udah sampai ke syaraf kan kita harus sterilin tuh. Jadi dokter gigi akan menambal sementara dulu supaya bisa naruh obatnya di dalam saluran akar untuk mensterilkan saluran akar. Nanti minggu depan datang lagi, dibongkar tambalan sementaranya untuk dilanjutkan perawatannya. Gitu dok. Jadi yang tambalan sementara ini dia kayaknya nggak bakal, namanya sementara berarti nggak kuat ya dok ya? Yang kuat itu dia lemah. Terus biasanya kadang-kadang kalau kita dipakai imunnya dia ada ikut tuh ada serbuk-serbuk putih gitu. Gitu dok. Mau nanya apa lagi nih? Iya nih dok, kan sebenarnya aku tuh takut kan kalau misalnya gigi sakit mau ditambal, tapi kata temanku tuh ditambal ngilu sakit banget tuh, gimana ya dok sebenarnya? Kata siapa? Sakitnya dikit doang kok, tapi kan untuk kebaikan kita juga. Gitu dok. Masa sih? Ini karena dokternya kali. Yakin dok nggak ngilu? Ngilu sih sedikit saat kita membersihkan giginya dari kuman-kumannya. Tapi toleransi ngilu orang kan berbeda-beda. Ada sih yang dia nggak merasakan ngilu juga. Gitu ya dok. Berarti kalau misalnya aku ngerasain ngilu terpaksa ya dok ya, karena memang mau dirawat ya dok berarti. Iya, itu kan buat kebaikan kita juga. Iya gitu ya dok. Oke deh dok. Terus kalau misalnya dok ternyata aku udah ngilu nih, aku diapain sih dok kalau ditambal itu sebenarnya? Diapain aja tahapannya? Yuk aku cobain ya. Halo, saya dokter Laras. Kok kagak? Paling suka kalau ngecek gigi pasiennya aja. Kalau gigi berlubang. Gigi berlubang. Emang gigi berlubang tuh maksudnya gimana sih dok? Maksudnya di giginya ada lubang. Maksudnya apa dok lubang? Praktek di